S37 gara-gara ketoprak. Tak bisa dibayangkan oleh mata maupun pikiran, betapa kesalnya Mike saat ini melihat Revan sedang bersantai. Sedangkan dirinya baru saja berlari ke sana kemari mencari nonanya itu. Sahila hanya diam dan masih dalam pelukan Revan, sedang Mike langsung saja keluar menutup pintu dengan keras. Dasar, sekretaris tak tahu sopan santun, ucapan Revan yang langsung ditutup Sahila. Bukan Tuan Mike yang salah, tapi Mas, kenapa tadi nggak langsung kasih kabar, kalau aku sudah ketemu, kan kasihan dia sampai ngos-ngosan. Sahila menyalahkan Revan. Revan kembali bekerja, sedangkan Sahila memilih untuk tidur di kamar pribadi Revan. Jarum jam pun terus berputar menyusuri setiap sudut angka yang tertera. Semarah apapun Mike, tidak bisa menjauh dari bosnya itu. Kenapa? Apa kamu masih marah? Tanya Revan melihat Mike yang masih diam. Tidak, sekarang sudah dor, bos mau pulang apa nginep dengan Nona di sini, ucap Mike singkat dengan wajah yang datar. Revan berdecak melihat wajah Mike yang penuh dengan ekspresi kemarahan. Pulang, tapi sebentar lagi Sahila masih tidur, aku nggak mau membangunkannya, biarkan dia bangun dengan sendirinya. Bos come on, Mike hanya manusia, bukan robot, tulangku rasanya mau patah, bos enak ada yang mijitin, kalau aku paling hanya istirahat saja, dan waktunya cuma sebentar, itu kalau nggak ada tugas yang aneh-aneh dari bos, Mike menggerutu. Dalam hati Revan cekikikan melihat kemarahan Mike kali ini. Kamu itu sekretaris, tapi berani memerintahku, baiklah kita pulang, kasihan juga jomblo akut kayak kamu, ucapnya meledek sambil memakai jas yang dilepasnya dari tadi. Setelah bangun, Sahila hanya memandang wajah Mike yang terlihat lelah, mengingat tadi siang Mike yang begitu capek gara-gara mencarinya. Dalam otak Sahila banyak ide untuk membantu Mike. Mas, aku ingin jalan-jalan berdua saja tanpa Tuan Mike, biarkan dia pulang. Aku suka kalau Mas yang nyetir, ucap Sahila dengan wajah yang melas. Revan mengernyitkan dahinya mendengar permintaan Sahila. Maksud kamu kita jalan berdua saja? Revan memastikan. Sahila mengangguk. Kamu selamat Mike, pulanglah. Ucapnya pelan di telinga Mike. Dalam hati Mike seperti tersiram es, dan wajahnya langsung sumringah. Ucapan terima kasih pun berkali-kali langsung meluncur untuk Sahila. Matahari di ufuk barat hampir tenggelam dan bersembunyi di balik awan. Sahila ingat saat mereka menikmati sunset dengan Revan, dan itulah awal kebahagiaannya. Warna jingga menghiasi langit saat ini membuatnya semakin indah. Kali ini Sahila mengajak Revan menikmati indahnya sebuah danau, airnya yang jernih dan pemandangan di sampingnya memperlengkap suasana, menikmati indahnya alam yang begitu mendominasi. Mas lihatlah, lucunya, andai saja, sudahlah Mas bahagia dengan keadaan kita yang sekarang, kamu nggak usah mikir macam-macam dulu, Mas nggak suka. Revan langsung saja memotong ucapan Sahila saat jari lentiknya menunjuk ke arah anak kecil yang sedang berlarian. Sahila menyandarkan kepalanya tepat di pundak lebar Revan membuat sang empu dengan mudahnya merangkul dan sesekali menciumnya. Mas, apa nggak sebaiknya kita ke dokter? Ucapan Sahila membuat Revan semakin bingung bagaimana mengatasi Sahila agar lupa soal kehamilan. Bukannya Revan tidak mau, tapi Revan takut hal yang akan menjadikan Sahila sedih, meskipun belum pasti, tapi rasa khawatir itu sudah mendahului kenyataan. Sayang kamu nggak mau makan ketoprak yang ada di perempatan. Ucap Revan mengalihkan pembicaraan. Boleh, jawab Sahila sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Revan melajukan mobilnya menuju tempat yang dulu pernah diinginkan Sahila namun tak kesampaian. Setelah mobilnya terparkir, Revan melihat penjual ketoprak yang penuh dengan pembeli. Sayang, kamu beneran mau makan ketoprak di sini, ucapnya masih dengan tatapannya. Memang kenapa, di sini enak dan harganya juga murah. Tapi sudahlah Mas, ayo kita turun, aku sudah nggak sabar, perutku rasanya keroncongan. Sahila langsung saja membuka pintu mobilnya dan berjalan menuju penjual ketoprak, sedangkan Revan mengikutinya dari belakang. Revan menelan ludahnya dengan susah payah melihat keramaian yang ada depannya. Pak, ketopraknya 2, ucap Sahila sedikit keras.
Sayang kita pulang aja ya, nanti. Biar Mas belikan di restoran pasti rasanya lebih enak, bisik Revan. Mas nggak apa-apa di sini aja, kan sayang. Aku sudah pesan, jarang-jarang lo kita makan di pinggir jalan seperti ini. Mau ditaruh mana mukaku ini kalau sampai karyawan melihatku di sini, aku orang ternama tapi makan di pinggir jalan. Ya Tuhan, kenapa aku bisa mencintai wanita di depanku ini yang mayoritasnya orang biasa, batinnya. Revan sangat kesal dengan Sahila yang mengajaknya berdesak-desakan hanya untuk sepiring ketoprak. Namun kekesalan itu hanya bisa dipendamnya, dan sesekali mencium kepala Sahila dari belakang sebagai obat kekesalannya. Sahila mulai memakannya suap demi suap, Revan pun mengikuti Sahila. Bagaimana cara makan makanan yang diberi nama ketoprak itu, meski terkenal, namun Revan tak pernah memakannya, baginya itu untuk kalangan bawah. Meskipun saat ini ada sedikit kekesalan dalam hatinya, demi membuat Sahila lupa akan kehamilan. Sayang, lain kali aku nggak mau ke sini lagi, Revan menggerutu saat mereka jalan menuju mobil. Kenapa? Apa Mas nggak suka dengan makanannya, tapi kenapa tadi Mas makan? Sahila tak mau kalah. Bukan makanannya, tapi Mas nggak mau berdesak-desakan, lagi pula masih banyak menu di restoran yang jauh lebih enak. Tapi kenapa kamu suka di tempat seperti ini sih? Untung saja kamu nggak kenapa-napa. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan siapa yang akan disalahkan? Dan Mas nggak mau itu, Revan sedikit membentak. Kali ini kekesalannya tak bisa dibendung lagi. Di dalam mobil Sahila hanya diam, begitu juga Revan. Sampai di rumah pun mereka saling diam. Sahila merasa tidak salah, sedangkan Revan tidak mau kalah baginya dirinya lah yang merasa benar. Di atas ranjang, Sahila memunggungi Revan yang masih berjaga dengan laptopnya. Apa kamu marah sama Mas? Tanya Revan dengan pelan. Namun tak ada jawaban dari Sahila. Namun dari pergerakannya Revan tahu kalau Sahila belum memejamkan matanya. Revan menaruh laptopnya dan merebahkan tubuhnya di ranjang, merangkul pinggang ramping Sahila dari belakang. Mas minta maaf, bukan maksud Mas memarahi kamu, tapi lain kali janganlah makan di tempat seperti itu. Tempat itu terlalu ramai dan kamu lihat kan, mereka berdesak-desakan, dan nggak mungkin juga kalau di sana nggak ada virus. Sahila masih diam, meraba-raba perkataan Revan. Sayang jangan diam dong, Mas nggak bisa kalau kamu seperti ini. Mendingan kamu usir Mas keluar, biar aku nggak melihat kemarahan dan kediamanmu ini. Sebelum Revan beranjak, Sahila menarik tangannya dan berbalik menatapnya. Mas nggak salah. Aku yang salah. Nggak mau nurut sama Mas. Aku nggak akan mengulanginya lagi. Tadi aku cuma ke bawah suasana dan rasanya aku ingin sekali makan di sana. Jangan keluar dari sini. Kalau Mas keluar, siapa yang akan menemaniku? Aku nggak mau tidur sendiri. Ucapan Sahila langsung mendapat pelukan hangat dari Revan. Memang fakta kebahagiaan tidak dapat diukur dari materi, namun kebahagiaan itu dirasakan saat hati kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Meskipun harta yang begitu melimpah dan kasih sayang yang begitu besar dari sang suami, Sahila masih merasa ada yang kurang dalam hidupnya, dan itu yang membuatnya galau saat ini. Pikirannya selalu melayang-layang memikirkan hal yang memang belum pernah terjadi dalam hidupnya, apalagi kalau bukan soal hamil. Memang terlihat tak begitu penting bagi Revan, namun itu hal yang sangat dibanggakan bagi seorang wanita. Baginya tak akan menjadi sempurna bila belum mengandung. Lagi mikirin apa? Ucapan Revan membuyarkan lamunan Sahila. Sahila memandang jauh ke depan, sejauh hatinya saat ini yang sedang berhayal.